Selamat sore Bu Siska, saya dan Rafael dari kelompok 4 akan mempresentasikan sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis saat selulosa masih berusia muda. Sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Sel tumbuhan ini yang membuat tumbuhan muda sangat lunak, sedangkan tumbuhan tua sangat keras. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal atau uniselular, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi atau protozoa, atau dari banyak sel multiselular. Pada organisme multiselular, terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya, yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup, yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup, dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniselular dan multiselular. Makhluk hidup uniselular adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiselular adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Sejarah perkembangan sel pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. 1. Sel prokaryotik. Istilah prokaryotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi, sel prokaryotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokaryotik disebut sitoplasma. Sel prokaryotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya, DNA, terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. 2. Sel eukaryotik. Sel eukaryotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukaryotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleid yang membentuk kompleks dengan jumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Dinding sel eukaryotik pada umumnya lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel prokaryotik. Salah satu grup eukaryotik yaitu ganggang, dinding selnya terdiri dari selulosa, kecuali pada dua grup ganggang yaitu diatom dan chrysophyta. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh Rafael. Silakan Rafael. Baik. Satu grup ganggang lainnya yaitu Coccolithopora. Dinding selnya mengandung lapisan tipis selulosa dan sisik-sisik yang terdiri dari kalsium karbonat.
Dinding sel eukariotik yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik seperti pada diatom dan kokolithofora disebut frustula. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel vakuola yang berukuran besar dan plastisida yang membedakan dengan sel hewan. Sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuk sel hewan tidak tetap. Seperti sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat dua sentriol berbentuk silindris atau bulat panjang. Sentrisol tidak memiliki membran DNA dan RNA. Sentrisol berfungsi membentuk perlengkapan pembelahan sel. Sentrisol merupakan struktur yang hampir sama dengan tubuh basal. Tubuh basal terdapat di bagian dasar dari setiap silia dan flagela. Tubuh basal membantu pengaturan mikrotubulus yang menyusun silia dan flagela. Pada sel tumbuhan, sentrisol tidak berperan penting karena telah diketahui bahwa perlengkapan pembelahan sel terbentuk tanpa adanya sentrisol atau struktur lain yang tampak dalam sentrisol. Pada sel hewan terdapat daerah sumber penyebaran mikrotubulus bernama sentrosom yang bertindak sebagai pusat pengatur mikrotubulus. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang artinya kecil. Sehingga sel tumbuhan dapat diartikan sebagai bagian terkecil dari tumbuhan. Pengertian sel tumbuhan adalah suatu unit satuan kecil memiliki selaput tipis yang di dalamnya terdapat larutan koloid senyawa kimia. Keunggulan utama dari sel tumbuhan yaitu mampu membuat duplikatnya sendiri dengan cara membelah sel. Sel sendiri merupakan bagian dari protoplasma yang menjadi bagian substansi dari sel hidup. Bentuk dari sel hidup berupa sel tunggal atau uniseluler. Pada umumnya, setiap sel memiliki isi sel sendiri-sendiri, sehingga setiap sel pasti dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan sel lain. Di sekeliling sel juga terdapat membran luar yang terdapat di sekitarnya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Selika. Silakan. Baik. Ciri atau karakteristik sel tumbuhan yang khas yaitu terdiri dari organel dan sitoplasma. Seluruh organel kecuali nukleus dan struktur subselular yang ada di dalam sitoplasma akan tertutup oleh dinding sel atau membran sel. Membran sel inilah yang berfungsi sebagai pelindung sel pada tumbuhan. Jenis-jenis sel tumbuhan beserta fungsinya. 1. Sel parenkim. Sel parenkim berfungsi untuk menyokong berdirinya suatu tumbuhan dan menjadi dasar bagi seluruh struktur dan fungsi pada tumbuhan. Sel parenkim merupakan sel yang mempunyai beberapa fungsi dari penyimpanan, tempat flum, dan dukungan dalam proses fotosintesis. Sel parenkim juga memiliki sitoplasma dan dinding primer yang tipis. Sel ini hidup ketika dewasa dan bertanggung jawab pada fungsi biokimia. Selain itu, sel parenkim juga tumbuh menjadi duri yang berguna untuk mencegah hewan herbivora yang ingin memakannya. Ada juga sel kolenkim yang merupakan bagian dari sel parenkim yang mengandung banyak kloroplas. Fungsi dari sel
kolenkim yaitu memiliki peran penting dalam proses fotosintesis. Sebagian besarnya fungsi dari sel parenkim yaitu sebagai penyimpanan seperti umbi kentang dan kotiledon dari biji-bijian. 2. Sel kolenkim. Sel kolenkim berkaitan erat dengan jenis sel sebelumnya, yaitu sel parenkim. Sel ini ketika sudah dewasa hanya memiliki sebuah dinding primer. Dinding tersebut tidak menebal dengan merata dan menjadi ciri khas dari sel jenis ini. Sel kolenkim tersusun dari silinder atau berkas yang dekat dengan permukaan korteks pada batang, tangkai, dan sepanjang tulang daun besar pada helai daun. Tetapi sel ini jarang ditemukan pada akar. Sel kolenkim pada umumnya memiliki ukuran yang panjang dan melintang agar bisa lebih fleksibel. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan oleh Rafael. Silakan, Rafael. 3. Sel sklerenkim. Sel sklerenkim yaitu sel keras dan tangguh yang dapat memberi kekuatan pada tumbuhan. Sel ini berkembang di dalam tubuh tumbuhan sekunder dan tumbuhan primer. Dinding sel cukup tebal, sekunder dan berlignin. Namun ketika dewasa, protoplas sel sklerenkim bisa menghilang. Sel sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serabut dan sklerat. Kedua tipe ini mengandung selulosa dan lignin yang nantinya akan disekresi oleh protoplas sel. Sel sklerenkim tidak dapat bertahan lama karena tidak mampu melakukan pertukaran zat dalam melakukan metabolisme. Pada umumnya, sel ini akan mati dalam waktu tertentu dan akan meninggalkan rongga kosong. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan pengangkut merupakan jenis jaringan yang menyusun jaringan khusus yang berperan di dalam pengangkutan dalam tubuh tumbuhan. Di jaringan ini terdapat dua jenis pembuluh, yaitu floem dan xilem. Pembuluh floem berfungsi untuk mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun ke semua bagian permukaan tanaman. Pembuluh xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar yang menuju ke daun untuk fotosintesis. Jaringan penyokong. Jaringan yang mempunyai dinding tebal yang berfungsi menjadi penguat atau penyokong tanaman. Dinding tebal ini akan berhenti pembelahannya jika usianya sudah mulai dewasa. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan parenkim yang khusus ada di permukaan daun, batang, dan akar. Jaringan ini menjadi jaringan paling luar dari tumbuhan dan juga sebagai pelindung permukaan tanaman. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Selika. Silakan Selika. Baik. 4. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat pada semua bagian tumbuhan atau tanaman mulai daun, batang, dan akar. 5.
Jaringan meristem merupakan jaringan yang selnya aktif melakukan pembelahan diri, membesar dan meregang. Untuk letaknya biasanya terdapat pada bagian ujung tanaman, mulai ujung batang dan ujung akar. Gambar sel tumbuhan dan strukturnya. 1. Membran sel. Membran sel merupakan lapisan paling luar yang menyelubungi seluruh badan sel. Struktur bagian, gambar dan fungsi sel tumbuhan membran sel terdiri dari dua macam yaitu fosfolipid dan protein. Membran sel memiliki sifat selektif permeable yang menunjukkan bahwa membran sel hanya dapat dilalui oleh zat atau ion tertentu. Zat tersebut seperti asam amino, glukosa, dan gliserol. Fungsi membran sel yaitu untuk melindungi bagian dalam sel dan dapat membatasi dengan lingkungan ada di luar sel. Fungsi lain dari membran yaitu untuk mengatur keluar dan masuknya zat yang menuju ke dalam atau keluar kemudian meninggalkan sel. Presentasi akan dilanjutkan oleh Rafael. Silakan Rafael. Baik. 2. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian yang ada di dalam sel tumbuhan dan menjadi bagian paling luar dari sel. Dinding sel terbentuk oleh diktiosom yang tersusun atas polisakarida yang terdiri dari hemiselulosa. Nah, dinding sel inilah yang dapat membuat bentuk sel tetap tidak berubah-ubah. 3. Kloroplas. Kloroplas adalah bagian sel yang hanya ada pada tumbuhan. Kloroplas adalah istilah kolektif untuk organel yang berguna untuk membawa pigmen. Struktur sel ini berbentuk bulat lonjong dan mengandung pigmen klorofil hijau. Klorofil tersebut bermanfaat untuk membuat tumbuhan agar bisa berfotosintesis. Selain bentuk bulat lonjong, ada juga kloroplas yang berbentuk pipih atau bulat. Kloroplas memiliki dua membran, yaitu membran dalam dan luar. Di dalam membran terdapat stroma dan tilakoid. Stroma merupakan cairan yang dapat mengisi rongga dan dalam kloroplas, dan tilakoid tersusun atas kantung kecil yang ditumpuk. 4. Vakuola. Vakuola merupakan organel yang berbentuk kantung yang terdapat kandungan cairan, senyawa organik dan anorganik. Bagian ini merupakan organel paling besar pada tumbuhan yang memiliki banyak fungsi. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat makanan seperti zat gula dan protein di dalam pigmen daun, batang, dan buah. Vakuola juga berfungsi untuk mengatur tekanan dalam sel, menstabilitaskan tingkat nilai pH, dan mengisolasi zat sisa metabolisme sel. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk sistrena atau berkelok seperti kantong pipi. Badan Golgi ini tersusun dari kumpulan vesikel. Organel sel berfungsi sebagai alat ekskresi dalam sel yang di dalamnya terjadi proses perubahan enzim tidak aktif menjadi aktif. Badan Golgi juga sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan lain yang asalnya dari retikulum endoplasma. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh Selika. Silakan Selika. Baik, 6. Ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berbentuk kecil yang berupa butiran nukleoprotein. Organel ini mengandung RNA sebanyak 60% dan protein sebanyak 40%. Ribosom terdiri dari dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Pada umumnya, ribosom bergabung dalam retikulum endoplasma yang fungsinya untuk memproduksi dan menyintesis zat protein dalam sel. 7. Peroksisom. Peroksisom memiliki kandungan enzim oksidatif yang merupakan organel sitoplasma dalam sel tumbuhan. Enzim ini berfungsi untuk memecah metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Fungsi dari peroksisom yaitu memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam fotorespirasi. 8. Mitokondria. Mitokondria terdiri dari dua bagian, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam bentuknya berbelit-belit seperti labirin. Di antara membran dalam dan luar terdapat celah yang disebut intermembran space. Mitokondria secara menyeluruh berbentuk bulat lonjong yang di dalamnya terdapat sitoplasma. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP dan sumber energi. Karena fungsi organel sel tersebut menjadikan mitokondria dikenal dengan gudang penghasil energi pada sel atau the powerhouse of cell. 9. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang disebut RE merupakan organel sel yang menjadi penghubung antara sitoplasma dengan nukleus yang ada di dalam sel tumbuhan. Bentuk dari ER seperti ruang labirin dan membran selnya berliku. RE dibagi menjadi dua macam, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. RE halus tidak ada tempelan ribosom, sedangkan RE kasar ditempeli butiran ribosom pada bagian permukaannya. Selain sebagai penghubung, retikulum endoplasma juga berfungsi sebagai pengangkut sintesis lemak dan serotid, serta tempat penyimpanan beberapa zat seperti fosfolipid, glikolipid, dan steroid. RE juga bermanfaat menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Rafael. Silakan Rafael. Baik. 10. Mikrotubulus. Mikrotubulus mengandung molekul protein yang tersusun dengan melingkar. Mikrotubulus merupakan organel sel yang berbentuk tabung yang tidak berubah bersifat kaku, tidak memiliki cabang. Organel sel ini berfungsi untuk menjaga tekanan di dalam sel, membantu replikasi kromosom, dan sebagai media transportasi zat. 11. Mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan organel sel yang berbentuk tabung panjang, padat, dan berperan sebagai sitoskeleton. Organel sel ini tersusun dari benang yang dibuat dari beberapa kumpulan molekul protein dan aktin, serta dapat ditemukan dalam membran sel. Mikrofilamen berfungsi sebagai kerangka yang mampu mempertahankan bentuk sel agar tidak berubah. 12. Nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan sel yang letaknya di dalam sel eukariotik yang mana unik dan penting. Nukleus mengandung materi genetik, bentuknya DNA, dan di mana di dalamnya terdapat
informasi mengenai genetik fungsi dari nukleus, yaitu untuk mengkoordinasikan proses metabolisme seperti pertumbuhan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan sel. 13. Membran nukleus berfungsi sebagai pintu yang dapat menghubungkan sitoplasma dan nukleoplasma. Membran nukleus terbagi menjadi dua selaput, yaitu selaput dalam dan luar. Di antara kedua selaput tersebut terdapat celah yang disebut perinukleus atau intermembran. Selaput luar dari membran nukleus ini banyak ditempeli ribosom karena terhubung langsung dengan sitoplasma. Sel tumbuhan yang merupakan kelompok sel eukariotik ini menjadi bagian penyusun tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas daripada sel eukariotik yang lainnya. Perbedaan yang mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan kaku dan dinding sel tersusun atas beberapa senyawa. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Sekian presentasi dari saya dan Rafael. Selamat sore Bu Siska. Bye-bye.